Pernah nggak sih Anda lihat satu saham yang sama, tapi analis top punya pandangan yang beda banget? Nah, inilah yang lagi terjadi sama Daya Mitra Telekomunikasi, atau kita kenal sebagai MTL. Kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa ada yang bilang beli dan ada yang bilang tahan. Apa sih artinya ini semua buat prospek raksasa menara telekomunikasi ini? Yuk kita cari tahu. Oke, kita langsung lihat aja perbedaannya. Di satu sisi, ada Indo Premier yang optimistis banget, kasih rekomendasi beli dengan target harga di Rp760. Tapi di sisi lain, ada Sukor Sekuritas yang lebih hati-hati, kasih rating tahan dengan target harga yang jauh lebih rendah, di Rp505. Jomplang banget kan? Mari kita gali lebih dalam, kenapa bisa begini? Pertanyaannya jadi simpel kan? Kok bisa pandangan mereka beda 180 derajat begini? Dan yang paling penting ya buat kita sebagai investor, ini artinya apa? Nah yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, sebelum kita nerawang masa depan, kita harus lihat dulu fondasinya. Kita mulai dari kinerja MTTL di tahun 2025. Karena ya, dari sinilah semua analisis ini bermula. Nah, ini yang menarik. Walaupun kesimpulannya beda, dua analis ini ternyata sepakat loh soal satu hal. Kinerja MTL di tahun 2025 itu solid, bagus, dan sesuai sama harapan pasar. Jadi, masalahnya jelas bukan di kinerja tahun lalu. Ini titik awal kita yang sama. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan, angkanya gede banget, 9,5 triliun rupiah. Ini nunjukin pertumbuhan yang stabil, sekitar 2% dari tahun sebelumnya. Emang sih bukan pertumbuhan yang meledak-ledak, tapi ini menunjukkan bisnis yang sangat kokoh. Terus gimana soal profitabilitas operasionalnya atau EBITDA-nya? Angkanya juga kuat banget, tembus 7,9 triliun rupiah. Ini artinya ya bisnis inti mereka itu sehat dan efisien banget. Jadi intinya begini, tahun 2025 itu membuktikan kalau MTEL bisa tumbuh stabil, meskipun tipis-tipis aja tapi di semua lini, dari pendapatan, EBITDA, sampai laba bersih. Ini jadi pijakan yang kuat banget buat melangkah ke tahun-tahun berikutnya. Oke, jadi kinerja masa lalu udah terbukti solid. Sekarang mari kita lihat ke depan. Apa sih yang diharapkan bisa jadi mesin pertumbuhan MTEL di tahun 2026? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi seru dan pandangan para analis mulai pecah. Ada beberapa hal yang jadi sorotan. Pertama, tentu aja pesanan baru dari operator telekomunikasi besar seperti XL Axiata. Kedua, kemampuan mereka buat nambahin penyewa baru di menara-menara yang udah ada. Selain itu, ada juga peluang dari layanan internet nirkabel buat rumahan dan tentunya ekspansi jaringan fiber optik mereka. Nah, salah satu istilah kunci di sini itu adalah tenancy ratio. Gampangnya gini deh, ini tuh menghitung rata-rata berapa banyak penyewa di setiap menara. Makin tinggi angkanya, artinya satu menara bisa menghasilkan lebih banyak duit. Efisien banget kan? Dan kalau kita lihat grafiknya, ini jelas banget trennya positif. Angka tendensi rasionya itu naik terus, sampai di angka 1,57 kali di akhir 2025. Inilah salah satu pilar utama yang bikin analis optimis soal pertumbuhan MTL ke depan. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan besar tadi. Kalau kinerja masa lalunya bagus, dan pendorong pertumbuhannya juga kelihatan jelas, kok bisa sih valuasinya beda jauh? Nah, disinilah letak inti perdebatan mereka. Nah ini dia biang keladinya. Coba lihat baris paling bawah, proyeksi pertumbuhan laba bersih. Indo Premier itu super optimis, proyeksinya laba bisa tumbuh sampai 11%. Sementara itu Sukor jauh lebih konservatif, cuma di angka 4%. Padahal proyeksi pendapatan mereka hampir sama loh. Nah, perbedaan ekspektasi laba inilah yang mengubah segalanya. Jadi, semua kembali ke sini. Seberapa kencang laba MTEL bakal tumbuh? Indo Premier percaya pesanan-pesanan baru bakal bikin laba melesat, makanya mereka berani bilang, beli. Sebaliknya, Sukor melihat pertumbuhannya bakal lebih landai, makanya mereka lebih milih buat bilang, tahan dulu aja. Oke, sekarang mari kita rangkum dua sudut pandang yang beda banget ini supaya kita bisa dapat gambaran besarnya tentang masa depan MTEL. Di kubu optimis, Indo Premier melihat jalan pertumbuhan yang mulus buat MTL, terutama karena didukung pesanan dari XL. Menurut mereka, harga saham sekarang ini masih kemurahan, makanya mereka tetap pada pendirian beli dengan potensi untung yang lumayan besar. Nah, di kubu yang lebih hati-hati, Sukor mengakui kalau bisnis MTL itu stabil banget dan jago menghasilkan uang tunai. Tapi rekomendasi tahan mereka seolah-olah bilang, sabar dulu deh, potensi kenaikan harganya mungkin ada, tapi kayaknya nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada dua cerita.
Satu tentang optimisme pertumbuhan yang cepat, dan satu lagi tentang realisme stabilitas yang aman. Pilihan antara beli atau tahan ini benar-benar kembali ke strategi investasi Anda masing-masing. Anda tipe investor yang mengejar pertumbuhan atau yang lebih suka cari aman? Nah, keputusan ada di tangan Anda.